Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi lutfihi tustarul uyuba wadh-dhallat wa bi afwihi tughfarudz dzunuba was-sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man ba'athahu Allahu mu'alliman wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira, nabiyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah, karena merupakan salah satu nikmat yang luar biasa. Allah bangunkan kita di pagi hari, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk berzikir, dilanjutkan dengan ta'lim. Para malaikat amat sangat suka terhadap hamba-hamba Allah yang mencari ilmu. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Malaikat itu menaungi sayap-sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yang duduk berzikir, mengingat Allah, karena mereka ridho. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita ini di awal-awal bulan haram. Sekarang itu tanggal 7 apa 8 Zulqa'dah 7 Zulqa'dah tanggal berapa Pak? 7 ya, 7. Ada yang sudah 8 karena lebarannya duluan, ada yang masih 7 yang lebarannya Sabtu. Tapi ini awal-awal bulan haram. Tanpa kita sadari, Allah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah memiliki 12 bulan termaktub dalam Al-Quran, fi kitabillah. Yang terpenting kata Allah, wala tuzlamu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Minha arba'atun hurum, minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Tidak dijelaskan detail dalam Al-Quran, tapi hadis Nabi berkata, salasatun mutawaliyah wa wahidun munfarid. Yang tiga-tiga ini berturut-turut, yang satu terpisah. Yang terpisah itu bulan Rajab,
Yang berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kita harus hafal bulan Islam, karena setiap bulan itu punya keistimewaan. Kenapa bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram? Yang dimaksud bulan haram itu di dalamnya tidak boleh ada kezaliman, tidak ada pembunuhan, kalau ada kisos diakhirkan. Itu bulan yang tenang, tidak boleh berbuat zalim di bulan ini. Fala tuzlamu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan yang 4 ini. Artinya segala amal baik di bulan haram ini dilipat gandakan, sebagaimana keburukan, kezaliman di bulan ini dilipat gandakan. Nah, kita duduk pada kesempatan kali ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, nikmat yang kedua yang Allah selalu berikan kepada kita itu adalah nikmat ditutupnya aib kita, nikmat dihormati orang lain, karena orang lain tidak tahu kita punya aib. Nabi Adam alaihissalam ketika dosa itu, pelanggaran itu terjadi, dia memakan buah dari sebuah pohon, maka nikmat yang pertama kali dicabut, dibuka auratnya. Yakhshifani min waraqil jannah. Jadi dua-duanya buru-buru nyari daun-daun yang ada di surga untuk menutupi auratnya. Sampai sekarang nikmat yang paling besar yang membedakan kita dengan makhluk yang lain itu adalah sitar, as-satru, tertutupnya badan kita. Tapi ada sebagian manusia yang kembali seperti binatang, ingin terlihat, ingin terbuka. Maka itu bukan sebuah kebaikan, karena kebaikan itu dari Allah adalah menutup aurat. Bahkan Allah tutup tuh semua yang kita makan tadi malam tidak dibuka, tidak terlihat. Yang tadi malam makan kambing, yang tadi malam makan sate, yang tadi malam nyomot punya tetangga, itu ditutup sama Allah. Itulah nikmat Allah salah satunya. Dan nanti di hari akhir itu, orang yang biasa menutup aibnya, menutup orang lain, tidak terlalu sibuk, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanya dia dengan Allah. Kalau di padang mahsyar 500 alafin, 500.000 tahun itu di padang mahsyar kita berdiri selama itu, maka ada namanya hadis syafaatul uzma. Semua manusia mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lari kepada Nabi Adam, umatnya lari kepada Nabi Adam, lalu Nabi berkata, bagaimana aku ingin memberikan syafaat sedangkan aku berdosa? Lari kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berbohong, inni saqim, dalam Al-Quran. Berbohongnya bukan berbohong serius, mungkin kita juga begitu. Udah sholat? Oh sudah, padahal mah tadi atau kemarin. Kan tidak berbohong itu, sudah sholat? Sudah kemarin. Teman kan katanya kapan sholatnya? Cuma inni saqim. Lari kepada Nabi Nuh, terakhir lari kepada Nabi Muhammad, maka dikurangi jadi 500 tahun. Itu syafaatul uzma. Pada saat itulah diberikan kitab, ada yang dari tangan kiri, ada yang dari tangan kanan, ada yang dilempar dari belakang. Menghadaplah satu-satu kita di hadapan Allah. Tidak usah kita pikirkan bagaimana bentuk penghakiman, apakah ngantri nomor-nomor, ngambil nomor terlebih dahulu, lalu seberapa lama kita menunggu, tidak perlu kita pikirkan. Tapi pada saat itu kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sering menutup aibnya, maka Allah tutup, tidak ada yang menyaksikan apa yang terjadi antara kita dengan Allah. Dan Allah akan berkata kepadanya, orang yang beriman, aku tutup aibmu di dunia dan aku tutup sekarang, ku ampuni. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini, amin ya rabbal alamin.
Tapi orang-orang yang berdosa, yang fasik, mungkin mengaku Islam, tapi kelakuannya lebih jauh dari Islam, atau dia kafir, akan dibuka semuanya aibnya di hadapan manusia. Bagaimana malunya, sebagaimana orang tua, sebagaimana anak perempuan, kelakuan suaminya terhadap perempuannya dibuka itu di hadapan orang tuanya. Sungguh sangat memalukan, dan itu disaksikan oleh semua makhluk. Oleh karena itu, nikmat yang luar biasa, Allah masih tutup aib-aib kita sehingga kita masih bisa berteman. Allah tutup kalau kita punya hutang, sehingga kita masih bisa pinjam pada orang lain untuk berhutang. Kalau Allah buka semuanya, tidak ada orang yang percaya kepada kita. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang kedua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang masalah nafsu. Ini sering diungkap antara nafsu, akal, dan iman. Orang yang mengendalikan nafsunya lebih mendahulukan akalnya, dia menjadi orang yang berhati-hati. Orang yang mendahulukan iman ketimbang akalnya, dia menjadi orang yang bijaksana. Jadi nafsu levelnya itu paling rendah. Sekarang ada orang berpikir begini, kalau akal itu cenderung kepada kebenaran, setiap kebenaran belum tentu menyenangkan. Maka ada pepatah mengatakan, wa qulil haqqa walau kana murran. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Tidak menyenangkan, ini hak ini. Akal itu berpihak kepada kebenaran, sedangkan nafsu berpihak kepada keinginan. Tidak semua keinginan buruk, tidak. Kalau ada orang terbiasa mendahulukan nafsunya ketimbang akalnya, maka yang menyenangkan itu menjadi benar. Orang yang suka berzina, yang suka ke klub malam gitu, dia akan berkata, kenapa ini dilarang? Kan ini nikmat. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Itu kan cara pandang orang yang menolak nafsu. Tidak berpikir, Ustadz, bagaimana saya supaya mengendalikan hawa nafsu? Hawa nafsu tidak usah dikendalikan, tidak usah dibunuh hawa nafsu itu. Orang yang sudah biasa berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, orang yang sudah biasa hidup di masjid itulah kenikmatan luar biasa. Lalu dikenalkan kepadanya untuk, yuk kita dugem. Apa enaknya dugem? Karena dia sudah enak di masjid. Orang yang terbiasa bermaksiat lalu melihat sesuatu amalan yang bermanfaat, enggak nikmat. Ada percayaan begini, ada mana yang lebih baik, tidur atau main? Ini bukan pilihan, dua-duanya enak. Tapi mana yang enak? Tidur, main, atau pergi ke masjid? Nah, ini ada pilihan nih. Sudah pasti pergi ke masjid. Tapi kenapa banyak orang yang tidur? Jamaah kita banyak, tapi yang tidur lebih banyak. Kenapa mereka mengambil yang tidur? Karena tidur itu menyenangkan menurut mereka. Menurut kita, pergi ke masjid menyenangkan. Maka selalulah kita bersyukur kepada Allah. Kita ini dikasih Allah itu yang menyenangkan bagi kita, itu yang baik. Apakah pergi ke masjid itu nafsu? Harus punya nafsu. Saya harus paling depan. Saya datang sebelum imam datang. Imamnya juga begitu, saya datang sebelum makmum, duluan-duluanan. Jemaah sekalian yang berbahagia, ada orang begini, aduh, saya gak ke masjid dulu lah, banyak dosa.
saya malu. Nah ini panggilan-panggilan nafsu selalu seperti itu. Setan itu kan aba wastakbar, sombong dan berbesar hati. Itu sifat setan tuh, abai. Menganggap sesuatu itu jadi biasa. Apalagi kalau tadi malam misalnya jam 1 ada pertandingan Piala Dunia U20. Kau usah tahu, saya nonton juga gitu. Ustaz, mana lebih nonton sama Qiyamul Lail? Ini perbandingannya kan agak susah gitu. Qiyamul Lail dulu apa nonton dulu, Ustaz? Bebas pilihannya lah. Yang penting nonton itu mubah, berolahraga itu mubah, jangan sampai mubah mengalahkan yang wajib. Kadang-kadang kita, saya pernah merasakan juga, maksudnya saya punya anak begitu, kemudian saya ada santri, begitu saya tanya di kelas gitu, coba angkat tangan yang sholat 5 waktu full selama liburan di masjid. Cuma ada dari sekian kelas itu 0,00001%. Satu orang apa yang angkat tangan? Full gitu. Bahkan saya tanya lagi, siapa yang pernah meninggalkan sholat? Ada persennya Pak, ada yang angkat tangan. Sudah dikodok? Belum. Allah. Padahal kita kan masukin anak ke pesantren biar benar begitu. Masukin ke sekolah muslim madrasah supaya biar benar. Lalu ditanya, ada yang meninggalkan Jumat? Ada apa yang angkat tangan? Tanpa uzur. Ya Allah. Saya bilang itu, saya tidak membuka aib, itu urusan ante dengan Allah. Bertaubat. Ada yang begitu. Lalu ada yang lebih hebat ditanya, kenapa ente meninggalkan jamaah? Enteng Pak jawabannya. Pak Ustadz, saya 6 bulan Pak Ustadz jamaah terus di pondok. Mau coba bayangkan, masih banyak pahalanya Pak Ustadz. Kan kita belum tahu bahwa meninggalkan sholat itu dosa besar. Mungkin gara-gara yang ini jadi yang lain terhapus. Kita juga mungkin begitu Pak. Tadi malam ada bulu tangkis yang main Indonesia, si Rio apa itu main gitu. Pas azan Isya, waduh, mana sebelumnya Korea sama Jepang. Kok saya tahu? Ya saya nonton juga. Tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya yang azan berangkat, ini belum berangkat. Entar dulu, belum qomat begitu. Itulah, memang berat Pak. Tapi mengendalikan hawa nafsu itu harus, wajib, bukan membunuh. Nah, kalau akal kita banyak dominan daripada hawa nafsu, maka kita menjadi orang yang berhati-hati. Tidak asal ambil, tidak. Dalam bersikap pun kita berhati-hati. Nah, kemudian akal, iman. Agama Islam itu agama yang masuk akal, bukan agama akal-akalan. Saya mau kasih tahu, ada pesantren besar Pak di Indramayu. Saya nggak sebutkan namanya, tapi namanya dalam Al-Quran gitu, watin, seterusnya. Pokoknya saya nggak kasih tahu lah. Ini yang tertawa berarti sudah lihat media kan? Coba bayangkan Pak, kalau agama pakai akal, rusak agama itu. Salat Idul Fitri berjarak hampir 2 meter. Di depannya ada sop perempuan. Kalau itu masih maklum lah, mungkin ada ulama mazhab yang membolehkan itu. Tapi di samping ada non muslim ikut salat. Dianggap ini hal yang biasa. Lalu pakai akalan. Bahkan sekarang sudah terjadi, khotib Jumatnya perempuan. Menurut akal masuk Pak Eko. Kalau pakai akal, emansipasi wanita. Kenapa wanita yang pinter-pinter ahli agama tidak masuk akal Pak? Tapi dia melanggar syariat. Sedangkan syariat sudah pas di ruang Nabi, sudah lengkap itu, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Lebih pintar dia dari Nabi Muhammad SAW.
menafsirkan ayat seenaknya aja, pakai akal-akalan. Saya suatu saat pernah, ini kan alumni sebuah pesantren besar di Jakarta, di Jawa Timur. Ya tahulah, enggak sebutkan namanya. Gurunya pernah bilang, nama aslinya disebutkan juga. Pokoknya adalah begitu. Itu pernah ditempeleng Pak waktu sholat subuh. Bukan karena sholat subuhnya ini, dalam cerita gurunya ini. Jadi gurunya terlambat bangun, tapi tidak sampai meninggalkan subuh, sehingga yang imam itu tuh, yang kiai itu belakangnya, dan tidak pakai, pada saat itu di pesantrennya pakai kunut, dia nggak pakai kunut. Lalu setelah sholat ditempeleng Pak, dipukul, ngadu ini kepada pimpinan. Gurunya dipanggil, kenapa kau pukul? Yang saya pukul bukan kunutnya. Jadi pada malam sebelum waktu subuh pagi, dia ini ada ngadain diskusi dengan kawan-kawan, lalu berkata begini, kayaknya kunut udah gak relevan, Allah bosen dengan yang itu lain, carilah doa yang lain. Begitu Pak. Jadi memang semua diakal-akalin gitu. Dia mau masukkan doa makan, mau masukkan doa itu selain doa kunut. Padahal sudah tertulis apa yang dibaca Nabi. Nah sekarang tambah nyeleneh ini. Wallahu alam. Dalam berita sih sudah MUI daerah sudah bertindak sampai ke pusat. Ya mudah-mudahan bisa dicegah. Sehingga santri-santrinya juga membela. Ada di media gitu membela mati-matian, tapi tanpa dalil. Tidak ada dalil syar'i yang disertakan. Semuanya membela, semua ini pakai akal-akalan. Kalau setiap segala sesuatu pakai akal Pak, nggak jalan agama itu. Coba kita lihat, kenapa orang mesti berangkat haji? Sekarang di pesantrennya itu pada haji Pak, setiap bulan Muharram. Jadi Bapak nggak usah keluar banyak uang lah, datang ke sana Pak, haji Pak. Cukup cuma dapat ke Indramayu, kotanya banyak, yang ikut dikit, sana lebih mudah Pak. Ada haji di setiap bulan Muharram. Ini sudah keterlaluan ini. Nah, orang kan berangkat haji, datang mengelilingi Ka'bah capek 7 kali, bahkan ada yang bersemangat sampai di atas Masjidil Haram, sekali putaran di atas mungkin 7 kali putaran di bawah, bahkan lebih. Kenapa kok enak-enakan begitu ya? Kenapa bersusah-susah orang untuk itu? Apalagi orang Indonesia nih kalau sudah pergi haji, kalau tawaf masih inilah, mereka kadang-kadang bingung nih, apa yang mau dibaca? Bukunya tebal Pak, bukunya tebal, digantungin gitu, baca juga nggak bisa, sampai bingung dia baca, udah 1 putaran belum ada yang dibaca. Padahal mah berdoa apa sajalah yang ketika waktu tawaf itu, kecuali dari rukun yamani sampai hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada juga ketika Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam maskura wa tijaratan lan tabur wa dzanban maghfura. Yang mudah-mudah dibaca, minta kepada Allah. Yang lebih parahnya itu ketika syai itu pulang pergi sampai hampir 3 kilo Pak. Nah dari tiang putih ke tiang sana itu kan yang biasa kita doa itu dari sofa sampai tiang hijau, kemudian sisanya itu bebas. Nah, orang Indonesia kebanyakan begitu, pas lagi jalan kecil dia ngobrol, nggak berdoa karena panjang doanya, ngobrol gitu. Suami istri bilang, Pak, lampu bagus banget Pak ya. Itu lagi syai itu, lampu bagus banget Pak ya. Kata bapaknya, iya cocok di ruang tamu. Katanya enggak Pak, di ruang makan nih cocok. Coba kenapa dalam masalah lampu di syai Pak? Dan itu banyak benar itu. Makanya saya bilang, kalau seandainya kita mengikuti semua syariat Allah itu akal-akalan, yang terjadi hilangnya sensitivitas, hilangnya rasa keinginan dekat kepada Allah, hilang Pak. Yang penting sholat, ini bukan berarti sholat itu penting
dan bukan yang penting sholat. Ada orang begitu, saya nggak pantas sholat, banyak dosa. Harusnya kalau untung tidak raih, modal jangan dibuang. Aqimus sholah inna sholata tanhanil fahsyal munkar. Kalimat pertama itu dirikan sholat dulu, bukan inna sholata tanhanil fahsyal munkar. Kalau seandainya kita masih melakukan dosa, belum bisa berbuat amar, jangan berkata, untuk apa saya sholat. Modal jangan dibuang, sholat dulu. Sholat saja walaupun banyak maksiat. Kita nggak tahu Pak, diantara kita ini siapa yang paling khusyuk, siapa yang doanya dikabulkan oleh Allah dalam keadaan diam, dia mendoakan orang lain, kan kita tidak tahu. Hilang sensitivitas. Puasa Ramadan karena 30 hari selama 1 bulan, atau misalnya puasa Arafah 1 hari. Kalau puasa Arafah 1 hari, insya Allah lebih bagus tuh, kuat, zikirnya banyak, karena 1 hari, 1 bulan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu, masya Allah masih gigih. Panitia sampai kerepotan menyediakan karpet tambahan di luar. Habis 1 minggu hilang lagi. Tinggal jamaah tetap, pemain tetap, cadangan habis sudah. Kenapa? Sensitivitas sudah biasa. Apa lalu kita pikir orang-orang Arab itu sholatnya di Masjidil Haram? Belum tentu. Yang tokonya dekat dengan Masjidil Haram, begitu datang waktu sholat ditutup saja, dia sholat depan tokonya. Apa dia tidak tahu hadis Nabi bahwa sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali dari di tempat lain? Dia tahu. Makanya ini kalau menggunakan akal repot. Sekarang nih, orang-orang yang mengambil hak orang lain, korupsi. Saya pernah mendengar percakapan di TV One ketika acara Bung Karni itu, kalau seandainya ini terbuka, lebih dari 500 orang masuk penjara. 500 orang Pak, 500 pejabat, semuanya mencuri. Apakah di antara mereka itu semuanya orang-orang yang tidak juga Pak, ada lulusan pesantren. Coba, lulusan pesantren, kalau ditanya dalil, mereka paling tahu Pak dalilnya keluar. Kenapa dilakukan? Imannya tidak ada. Jadi agama diakal-akalin. Dia cari dalil yang mendekati keimanan. Nah itulah bahwa agama ini perlu dengan perjuangan. In tansurullah yansurukum. Kalau kalian membela agama Allah, ini jangan diartikan perang terus Pak. Membela agama Allah itu menegakkan syariat. Semua syariat yang Allah berikan kepada kita, orang-orang beriman itu akan membawa kita kepada kebaikan. Puasa la'allakum tattaqun. Haji juga begitu. Semuanya. Tidak mungkin disyariatkan zakat Pak kalau zakat itu nggak penting. Bahkan digandengkan dengan sholat. Sholat, zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Berarti zakat itu penting. Pikir-pikir nih, kembali ke bulan Ramadan, kita ada zakat fitrah Pak. Ada zakat fitrah. Konversi dari beras ke rupiah itu kalau nggak salah 45.000. Panitia 45.000 ya. Ingat Pak, harga beras waktu itu untuk fitrah 45.000. 45.000 nih. Lalu kita bilang, biasa 5 orang, atau ada nggak tetanggamu difitrahin, kan begitu. Kecil. Kita angkat seakan-akan tuh nganggap remeh, udahlah cuma segitu. Beli yang mahalan berasnya. Zakat fitrah itu nggak remeh Pak. Di Indonesia ini umat Islam jumlahnya lebih dari 230 juta. Kalau 30-nya saja itu yang mustahik lah, nggak membayar zakat, ada 200 juta. 200 juta kali 45.000, kalau konversinya aja lah kita ambil yang tertinggi mungkin atau tengah-tengahnya, 45.000 itu kan 9T Pak, 9 triliun. Nolnya banyak Pak. Pada saat kita waktu zakat fitrah seminggu sebelum hari raya, perputaran uang umat Islam itu tinggi. Sekarang siapa yang megang uang itu? Makanya
Kadang-kadang kita bilang itu masjid buka toko, beli beras yang banyak itu, masjid jualan, coba supaya uang itu lari ke masjid. Kita nggak tahu siapa yang megang beras, lalu di mana, dibawa kemana uangnya. Ini pernah terjadi tahun 1976, pokoknya 70-an itu. Kiai Haji atau Buya Hamka masih hidup. Orang-orang Minang itu yang merantau di mana-mana, zakatnya itu dibawa ke kampung halaman. Lebih dari 1000 ton, kapal khusus, Pak. Imam Syafi'i mengatakan kalau orang tinggal di suatu wilayah membayar zakat di tempat yang lain atau bekerja di Jakarta membayar zakat di kampungnya, hukumnya makruh. Imam Syafi'i. Tapi Hamka mengatakan haram. Ulama NU waktu itu datang kepada beliau, Kiai, Buya, kenapa haram? Coba kita bisa bayangkan, Pak, ketika orang banyak di tempat suatu memerlukan tapi dibawa ke tempat lain, yang terjadi kesenjangan. Dan 30 tahun terjadi kemudian ada perang Poso di Kalimantan, Sampit, orang-orang Madura. Kenapa? Menguasai ekonomi. Kita kadang-kadang berpikir, tukang sayur biasa, tapi punya rumah 2 lantai, Pak, di kampung. Di sini ngontrak. Kalau nggak percaya sensus dah, Pak, sensus tanya. Serius, Pak. Maka saya bilang itu semua yang disyariatkan Allah tidak ada yang remeh. Semuanya bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Sampai jam berapa, Pak? Biasanya sampai 7:30. Wah, kuliah itu mah. 45 lah ya. Karena mungkin masih ada yang mau berzikir, banyak yang ini. Saya pernah ada masukan waktu itu 10 menit lagi lah, benar. Ya, waktu itu sempat pernah ada angking asiknya kelewatan, ada jamaah, Pak Ustadz, besok jangan lama-lama. Kenapa? Berikan kami kesempatan baca Al-Quran. Saya bilang sama panitia, besok baca Quran dulu baru. Kasihan kalau Ustadz diiniin kan. Kan kita nggak tahu, kayaknya 10 menit lagi. Karena memang sebelum suruk ada hadisnya, lebih baik ada umroh, kemudian dia berdoa sebelum keluar dari masjid, ada baiknya. Dan majelis ini juga ada baiknya. Kita ambil semua kebaikan. 10 menit lagi. Yang terakhir yang perlu kita sadari bahwa sesungguhnya Allah itu tahu bagaimana kemampuan manusia. Tapi kadang kita tidak mau menambah kemampuan kita di hadapan Allah. Kita pada diam di tempat. Sudahlah, yang begini-begini aja. Yang penting mas saya sholat 5 waktu. Tepat waktu. Tanpa sholat sunnah. Itu sudah bagian dari Allah. Allah ngasih nikmat. Ada orang yang biasa sholat duha. Ada yang biasa sholat qiyamul lail, tadi tidak puasa. Ada yang puasa, tapi tidak melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kalau bisa, kebaikan ini kita ambil semuanya. Contoh, salah satu contoh sholat. Man sabara ala sintai asrata rakaatan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang borong tuh 12 rakaat sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, yang ini ya, yang mahdzur saja. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib, jangan protes Pak, salah. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan 2 rakaat sebelum maghrib sebelum isya, dia sholat mutlak, sunnah, tapi tidak ini, yang penting tidak rawatib gitu. Nggak masalah, jangan bilang berdosa, jangan. Ini panitia harus DKM harus arif dan bijaksana juga. Jadi yang 12 rakaat ini, dan itu nanti ada pembicaraan antara roh dan malaikat. Ketika kita dilihat sholat wajibnya ini kurang,
Maka Allah berkata kepada malaikat, coba lihat sholat sunnahnya. Yang rawatib itu yang 12. Kalau kurang, ditambahin tuh. Apa yang maksud dengan kurang? Kurang khusyuk. Wah Pak, susah khusyuk itu Pak. Ada orang tanya, Pak Ustadz, gimana khusyuk itu? Wah, Ustadz juga lebih susah khusyuk Pak. Serius, begitu mau datang subuh, Allahu Akbar. Tadi ayatnya apaan ya, kurang itu. Ini mau nyampaikan tadi ayatnya. Jadi kita ingat-ingat ayat waktu sholat, coba bayangkan. Susah memang khusyuk itu. Tapi kita tetap berdiri, kemudian kita bahkan nih ada yang rukuknya baik sempurna, tapi sujudnya nggak sempurna. Ada yang sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Tidak sempurna Pak, kita bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu-satunya manusia al-kamal yang paling sempurna Rasulullah. Nabi lain tidak salahnya, tapi Rasulullah ini sempurna, luar biasa ini manusia yang satu ini. Yang ketika kita bersalawat, menyebut namanya kita bersalawat, kita dapat syafaat kelak di yaumil akhir. Nah kita disempurnakan itu oleh sholat-sholat sunnah. Kalau misalnya tidak bisa mungkin 4 zuhur terlambat, 2 dulu. Yang terpenting berusaha mengerjakan sholat-sholat sunnah itu di waktu sholat. Ada sholat duha. Kalau ini mungkin ulama banyak yang sepakat. Sholat duha itu baiknya sepenggal matahari menuju zuhur. 1 jam ya sebelum zuhur. Kalau zuhur jam 12 berarti yang terbaik afdolnya itu sholat duha jam 11. Wah itu Pak waktu ngantuk tuh Pak. Gimana kalau sholat duhanya itu pagi Pak Ustadz jam 7. Kenapa jam 7? Ya habis itu kita bisa tidur. Nah ini salah juga. Artinya kalau misalnya bisa jam 11, jam 7 nggak masalah. Qiyamul gimana Pak Ustadz? Saya biasa bangun tuh jam 3. Bagus jam 3, setengah 4, bagus setengah 4. Sholat yang terpenting. Tapi saya baru dapat 2 rakaat udah azan Pak Ustadz. Nggak masalah juga. Yang penting kita itu mendekat, terus mendekat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, Allah itu ingin kita bahagia. Dan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling bertakwa, yang takut dekat kepada Allah gitu. Allah itu ingin mengosongkan, ini kita punya hati di dalam itu. Ada dosa, ada bahagia. Orang berdosa tidak pernah akan bahagia. Tempatnya satu, wadahnya satu, isinya 2, bertentangan kan. Maka kita hilangkan dosa-dosa itu dikit-dikit, nafsu itu kita hilangkan, sehingga kebahagiaan itu datang. Saya belum pernah merasa bahagia sholat Pak. Sholat juga tidak bahagia. Sholat Pak, pokoknya sholat sampai kebahagiaan itu datang. Dan sorga itu dijemput, tidak nunggu. Kita ini bukan wali-wali Allah. Coba kita lihat Rabi'atul Adawiyah. Begitu ketika waktu sholat, sujud kepada Allah itu rasanya nikmat luar biasa. Kita pengen begitu. Ketika kenikmatan dekat kepada Allah, kita kan selalu bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pokoknya semua kuserahkan kepada Allah. Tapi semakin dibaca doa ini hasbunallah wa ni'mal wakil, kenapa kita semakin jauh, perasaan semakin miskin, perasaan semakin susah. Berarti ucapan kita itu belum sesuai dengan apa yang kita lakukan. Rasanya kalau boleh tapi tidak boleh ucapkan. Tidak perlu itu hasbunallah wa ni'mal wakil kalau kita selalu mendekat kepada Allah. Jadi nanti orang-orang yang di hadapan Allah itu yang paling beruntung adalah orang yang berusaha dekat, walaupun nggak sampai dekat usahanya. Dia menghafal Al-Quran mati-matian sampai tua nggak hafal-hafal, tapi dicatat sama Allah itu sebagai hafidhul Quran. Niat dia. Wah sekarang Pak ada kelas cepat Pak, menghafal Al-Quran 1 bulan. Ada yang 1 bulan setengah 30 juz.
Saya pernah disampaikan juga begitu, Pak Ustadz, anak Pak Ustadz masukin aja ke pesantren ini. Itu programnya 1 hari hafal 1 juz. 1 hari 1 juz. Ya Allah Pak, saya Al-Kafirun aja bulak-balik nggak nyampe-nyampe kadang-kadang Pak. Muter-muter, la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'abiduna ma'abud. Udah yang kedua apa yang ketiga? La a'budu ma ta'budun. Susah bener. Kadang baca surat Yasin. Nah, surat Yasin tuh paling susah tuh, imam baca surat Yasin. Baca depan lari ke belakang, yang belakang lari ke depan. Iya, susah bener itu. Apa yang paling pulang Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Balik lagi ke atas, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini 1 bulan Pak kalau Al-Qur'an. Tapi yang terpenting bukan itunya. Hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an, dan ini bukan pakai summa Pak. Kemudian jangan belajar dulu baru mengamalkan, tapi sambil belajar sambil mengamalkan. Maka disampaikan tuh guru-guru Al-Qur'an sama muridnya, menghafal cuma 1 kali. Cuma sekali seumur hidup menghafal itu. Yang lama kan menderesnya Pak. Mengulang-ulang, memurojaah, mengembalikan hafalan itu, menghindari maksiat. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita termasuk ahlul Quran, amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan sebagai rasa bersyukur. Ini tahaddus bi nikmah, dalam rangka bertahaddus bi nikmah, mensyukur nikmat Allah, bukan dalam rangka riya, mudah-mudahan. Waliyadzubillah. Hari Kamis kemarin anak saya selesai Pak, diuji 1 hari, dari hari Jumat sampai hari Sabtu, lulus. Saking lulus saya bilang, saking senang saya bilang sama Ustadzah, boleh nggak anak saya pulang dulu 1 hari. Saking senangnya Pak, izin 1 hari. Saking senangnya sampai sekarang udah balik-balikin Pak, udah 1 minggu. Seneng begitu, ya Allah. Ini mudah-mudahan jadi motivasi, dan tidak mudah. Yang kedua malah lebih susah. Anak kedua saya masukin, dapat 10 juz, mandek. Pertama hafalan paling cepat dapat ketemu kiai. Jadi yang sudah selesai surat-surat pendek tentuan dapat Al-Qur'an dari kiai. Dapat Pak anak saya pertama. Begitu pas sudah dapat 4 juz, ke sini datang ke saya. Ayah, aku nggak mau lagi di pondok. Coba bayangkan Pak, itu kalimat seperti petir begitu. Sekarang saya tarik Pak. Saya nggak mau di pondok. Kenapa? Allah nggak sayang sama aku. Coba Pak, sampai ke situ Pak, Allah nggak sayang sama aku. Kenapa? Aku banyak berdoa tapi tidak dikabulkan. Aku paling ikhlas ngapal juz 1 sampai juz 4. Yang sampai juz 10 aku nggak ikhlas. Gimana ceritanya Pak nggak ikhlas? Ya Allah, ini cobaan banget ini. Iya, akhirnya saya tarik. Begitu saya tarik, padahal perempuan, kawan-kawan di pesantren kan perempuan semua. Saya bilang, ya udah, nanti di rumah menghafal ya. Iya, saya masukin. Ada cowoknya, lapor lagi pulang ngamuk-ngamuk. Ayah, aku nggak mau ada cowoknya. Saya kan jadi bingung mau di mana sholat. Udahlah, tidak usah sekolah. Karena jadi pejabat syaratnya bukan punya ijazah. Saya bilang gitu aja, mana ada orang pintar nge-grab Pak S2 nge-grab gitu. Ini bukan tasjih buat anak-anak supaya tinggal sekolah, bukan. Tapi paling tidak anak itu harus, saya nasihat sama anak itu, yang penting kamu sampai kuliah, kalau bisa S3, karena kuliahlah yang membuat kita lebih dewasa. Orang yang tidak kuliah berantemnya lebih banyak di rumah. Saya takut-takutin anak begitu. Mohon doanya untuk yang kedua, ya Allah, usah benar. Yang satu alhamdulillah selesai, bahkan anak adiknya bilang, oh kakak is the best, aku nggak bisa begitu. Jadi ada, wallahualam saya mungkin ruqyah dulu atau bawa psikologi. Jadi ada perasaan berdosa gitu Pak, nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Padahal anaknya nggak pernah. Allahu alam. Nah, inilah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Membaca Al-Quran, baca aja dapat pahala. Masalah salah itu harus ada yang membenarkan. Belajar kepada gurunya. Kadang-kadang kita malu, sudah tua belajar. Carilah guru yang tersembunyi, yang bisa belajar tapi orang lain nggak tahu. Tapi ajaklah orang-orang lain yang tidak tahu, sehingga malunya bareng-bareng. Kalau malu satu orang malu, 2 orang malu, lama-lama kan jadi nggak malu semuanya, jadi belajar. Cari kawan yang begitu. Sebab kalau duduk dengan para ahli kita jadi malu begitu membaca. Cari yang setingkat gitu, yang baru mengenal huruf dan lain sebagainya. Kalau seandainya nanti suatu saat kita dipanggil Allah,
kita belum bisa membaca Al-Quran, kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang bisa baca Al-Quran karena mau belajar. Itulah yang dibutuhkan oleh Allah, berjuang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan akal, meninggalkan hawa nafsu sehingga hidup menjadi terlihat lebih bijaksana. Wallahu a'lam wa ilmu atab wa fawqa kulli dzi ilmin alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.